Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup yang berkembang, perubahan akan selalu terjadi dalam semua aspek, baik alam, lingkungan, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Perubahan bisa kita konotasikan pada dua makna, yakni perubahan yang menuju ke arah positif atau perubahan yang menuju ke arah negatif. Pada hakikatnya, perubahan merupakan hidup itu sendiri, sebab tidak akan ada satupun elemen dalam kehidupan ini yang tidak berubah. Maka hidup adalah perubahan itu sendiri. Ini berkaitan dengan pembelajaran transformatif. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan fokus membahas desain pembelajaran transformatif. Desain. Menurut kajian etimologi, desain berasal dari bahasa Latin, yaitu designer, yang artinya membuat, membentuk, menandai, atau menunjuk. Adapun menurut Bruce Nussbaum, desain adalah wadah pembantu untuk melaksanakan inovasi pada setiap kegiatan industri atau bisnis. Secara umum, pengertian desain adalah perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Adapun beberapa fungsi desain yaitu sebagai alat bantu dalam proses menciptakan objek baru. Kemudian sebagai wadah untuk menunjukkan tampilan objek tertentu kepada masyarakat dengan gambaran atau keadaan sesungguhnya. Selain daripada fungsi, desain juga memiliki tujuan. Pada dasarnya, tujuan utama desain adalah untuk membantu manusia merancang suatu objek agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian, untuk menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia, serta desain yang dipadukan dengan unsur seni dan teknologi memiliki tujuan agar tercipta kenyamanan, keindahan, dan keamanan. Desain pembelajaran transformatif adalah hal yang paling mendasar untuk dijadikan titik tolak dalam desain dan pengembangan model pembelajaran transformatif adalah mengidentifikasi proses-proses kunci dan determinannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Mezirow sendiri menekankan bahwa proses yang paling signifikan dalam pembelajaran transformatif terjadi pada domain komunikatif, yakni bermula dari identifikasi masalah, nilai-nilai atau perspektif awal, pengujian asumsi, dialog dengan diskursus kritis, hingga pada pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil diskursus. Masih menurut Mezirow, terdapat 4 rangkaian proses yang disyaratkan agar transformatif terwujud. Yang pertama, mengelaborasi atau memperbaiki skema makna atau nilai. Yang kedua, mempelajari skema makna baru. Yang ketiga, merubah skema makna. Dan yang keempat, merubah perspektif makna. Pada tataran selanjutnya, McGonigal mengemukakan 5 langkah implementatif agar transformatif peserta didik dapat terwujud. 1. Activating event, peristiwa atau kejadian yang membuat peserta didik menyadari keterbatasan pengetahuan atau pemahaman yang dimilikinya. Yang kedua,
ketersediaan ruang atau kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan asumsi-asumsi yang mendasari pengetahuan awalnya. Kemudian yang ketiga, adanya refleksi kritis. Yang keempat, diskursus kritis dengan dialog dan diskusi. Dan yang kelima, kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan perspektif baru. Terkait pedagogi pembelajaran, Taylor juga mengungkapkan beberapa praktik yang perlu diberikan penekanan lebih untuk menumbuhkan pembelajaran transformatif, yakni aspek kunci atau determinan dalam pedagogi pembelajaran transformatif. Ini di sini ada pengkondisian kelompok, itu ada keterbukaan dan standing terhadap latar belakang kultural. Kemudian merangkul, disonansi dan konflik, ruang dan kesempatan mengekspresikan gagasan baru. Kemudian ada pengalaman. Dari pengalaman itu ada akomodasi keragaman gaya pembelajaran, kedekatan dengan kelompok berbagi pengalaman, motivasi diri, sensibilitas estetik, refleksi kritis, pembelajaran efektif, atau keterlibatan emosi. Nah, di sini ada waktu. Jadi adanya alokasi dan keseimbangan antara tuntutan kurikulum, murid, dan institusi. Nah, kecenderungan terhadap perubahan. Nah, ini determinasi etis guru. Kemudian ada pembelajaran afektif. Jadi prasyarat awal, refleksi kritis. Kemudian ada sisi provokatif dan evokatif, kepercayaan dan penghargaan diri, juga ada kedalaman refleksi kritis. Dan di sini ada peran guru dan murid, yakni pemahaman sebagai never ending transformative learn. Seperti itu. Kemudian prosedur daripada pengembangan model. Nah, setelah mengetahui determinan secara detail, sebuah model pembelajaran transformatif kemudian dapat disusun. Pengembangan model pembelajaran, termasuk juga pembelajaran transformatif, dapat dilakukan salah satunya dengan penerapan desain instruksional berbasis ADI atau apa? Analisis, Design, Development, Implementation, and Evaluation gitu ya, yang dikembangkan oleh Dick and Ray. Langkah implementasi model ADI secara singkat ini yakni dengan yang pertama adanya tahap pengembangannya itu ada analisis. Jadi identifikasi masalah pembelajaran, menetapkan tujuan dan sasaran pembelajaran, karakteristik dan latar belakang peserta didik, pengalaman awal dan sebagainya. Juga mempertimbangkan lingkungan belajar, potensi hambatan, opsi penyampaian, dan timeline. Kemudian ada desainnya, yakni merancang proses sistematis dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah ditetapkan, termasuk menetapkan pemilihan strategi dan metode pembelajaran, alur proses, isi, dan media yang dibutuhkan ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian ada pengembangan, yakni menyiapkan perangkat yang diperlukan berdasarkan desain yang dibuat, mencakup penyiapan materi, bahan, alat, media pembelajaran, serta instrumen pengukuran kinerja. Kemudian ada implementasi, yakni menerapkan hasil yang didapatkan dari tahap desain dan pengembangan. Jadi diimplementasikan semua tadi analisis dan desainnya. Kemudian ada evaluasi, yakni mengkaji ulang dampak pembelajaran yang dihasilkan, mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, revisi model pembelajaran. Nah, tahap implementasi tersebut merupakan proses iteratif. Artinya, hasil evaluasi dan perbaikan dari setiap ujung tahap atau fase
dapat dijadikan basis untuk meninjau ulang tahap sebelumnya. Selain itu, produk yang dihasilkan dalam sebuah fase merupakan input produk fase berikutnya. Dengan demikian, perbaikan terus-menerus untuk memperbaiki model-model yang sudah terbentuk dapat secara kontinu dilakukan dengan mengikuti alur yang sama. Berikut adalah elemen utama dalam desain pembelajaran transformatif, yakni 1. Membangkitkan kesadaran kritis, mendorong siswa untuk mempertanyakan asumsi mereka dan merefleksikan pengalaman hidup mereka. Hal ini bisa dicapai melalui diskusi mendalam, studi kasus, dan aktivitas yang merangsang refleksi diri. Kemudian yang kedua itu ada dialog interaktif. Pembelajaran ini menekankan pentingnya dialog dan diskusi. Diskusi kelompok atau debat memungkinkan peserta didik mendengar perspektif lain, membandingkan dengan pemahaman mereka sendiri, dan mengembangkan wawasan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, pengalaman langsung. Pembelajaran transformatif sering melibatkan kegiatan praktik atau pengalaman langsung seperti studi kasus, simulasi, atau proyek lapangan yang membuat peserta didik merangsang dan menginternalisasi materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, fasilitasi yang berfokus pada transformasi. Peran pendidik adalah sebagai fasilitator yang memandu dan mendukung siswa dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Kemudian ada yang kelima, pendekatan holistik. Pembelajaran transformatif tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek daripada afektif dan perilaku. Ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial empati dan kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif. Kemudian yang keenam, pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik dihadapkan pada masalah yang nyata atau kompleks yang membutuhkan pendekatan kreatif dan inovatif untuk dipecahkan. Nah, ini membantu mengembangkan keterampilan analitis dan kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi, kesimpulannya adalah tujuan pembelajaran transformatif sejatinya perlu dipahami untuk mengembalikan tugas pendidikan sebagaimana mulanya, yaitu apa? Membentuk manusia seutuhnya. Tidak saja untuk mengembangkan kapasitas kritis refleksi personal dalam kognitif, emosional, dan spiritualnya, namun juga melekatkan pada bingkai sosial dan lingkungan di mana dia berada. Pun dengan tujuan tersebut, upaya perwujudannya perlu melalui identifikasi aspek kunci dan penyusunan model implementasi yang sistematis dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran transformatif itu sendiri. Model pembelajaran yang terbentuk nantinya harus benar-benar berupa representasi praktikal dari pembelajaran transformatif dengan menyesuaikan pemilihan strategi dan juga metode yang mendukung. Proses kunci pembelajaran Proses kunci pembelajaran transformatif yakni tadi disorienting dilema, refleksi kritis, diskursus reflektif, dan transformasi diri perlu selalu ditempatkan sebagai perhatian utama dalam penyusunan model implementasi tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.